warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma. Saya mengajar di sekolah Mas Al Jamiatul Khalidiyah Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membagikan video sumber-sumber belajar yaitu kelas 10 semester ganjil. Materinya adalah tentang kurban. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah tentang kurban. Saya akan menjelaskan pertama kali adalah pengertian kurban. Apa itu kurban? Kurban secara bahasa adalah berasal dari kata korubah yang artinya dekat. Sedangkan menurut istilah adalah hewan ternak yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan waktu tertentu. Hukum kurban di sini adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan bagi yang mampu. Tetapi hukum ini bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang telah bernazar. Dalil yang berkenaan dengan kurban adalah terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat ke-1 sampai ke-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberi engkau yang Muhammad akan kebajikan yang banyak. Sebab itu sembahyanglah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sembelihlah kurban. Quran surat Al-Kautsar ayat ke-1 sampai ke-2. Selanjutnya latar belakang terjadinya ibadah kurban. Latar belakang terjadinya ibadah kurban adalah kisah nyata dari Nabi Ibrahim yang bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar cerita itu, Nabi Ismail langsung menyuruh ayahnya untuk melaksanakan mimpi tersebut karena ia yakin bahwa mimpi tersebut adalah memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari berikutnya, Ismail dengan keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah dan bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu pun dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Lalu tanpa disadari Nabi Ibrahim tidak menyembelih anaknya, melainkan Allah mengganti Ismail dengan seekor domba atau kibas. Selanjutnya, waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban pada tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Tempat pelaksanaan kurban adalah lebih baik dilaksanakan dekat dengan sholat Idul Adha atau di lapangan juga bisa. Selanjutnya, ketentuan hewan kurban. Hewan ternak yang bisa dijadikan kurban adalah yang pertama domba. Domba sekurang-kurangnya usianya itu adalah 1 tahun atau sudah tumbuh gigi. Yang kedua kambing, sekurang-kurangnya berusia 1 tahun. Selanjutnya sapi atau kerbau berusia 2 tahun. Setelah itu unta paling tidak usianya 5 tahun. Dan semua hewan kurban ini harus sehat, tidak boleh ada yang cacat sedikit pun. Pemanfaatan daging kurban. Daging kurban diberikan kepada orang-orang dalam keadaan masih mentah. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk dihadiahkan kepada orang-orang sekitarnya. Sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban adalah yang pertama membaca bismillah, salawat, arah kiblat, menggulingkan hewan ke rusuk kirinya. Setelah itu memotong pada pangkal leher, memotong 2 urat nadi kiri dan kanan leher. Setelah itu membaca takbir dan membaca doa, serta orang yang berkurban memotong sendiri hewan kurbannya. Selanjutnya hikmah kurban. Hikmah kurban bagi yang berkurban adalah yang pertama menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kurban bagi yang menerima daging kurban adalah yang pertama
menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertambah semangat dalam hidupnya. Hikmah kurban bagi kepentingan umum adalah memperkokoh tali persaudaraan, karena ibadah kurban di sini adalah melibatkan semua lapisan masyarakat. Demikianlah video sumber-sumber belajar kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.